Sahabat Suara Tapian, saya juga berbincang dengan Ketua Kongres Kebudayaan Batak Toba pertama, Bapak Profesor Dr. Robert Sibarani. Horas semang. Horas. 2 hari ini Kongres Kebudayaan Batak ini banyak semangat antusiasme yang terlihat. Bagaimana kerinduan orang-orang Batak agar budaya Batak ini lestari. Kira-kira sebenarnya niat dan rencana Kongres ini, untuk apa ini Kongres relevannya begitu? Tema Kongres ini penguatan identitas budaya di tengah interaksi global. Maka Kongres ini diharapkan akan bisa memperkuat identitas budaya kita orang Batak Toba dalam menghadapi atau mengarungi kehidupan kita di tengah-tengah interaksi global kita. Memang dahulu orang Batak Toba itu berasal dari kawasan Danau Toba dan barangkali mayoritas masyarakat berada di kawasan Danau Toba. Iya. Tetapi dalam interaksi kita pada masa kini, orang Batak Toba tidak lagi hanya di 4 atau 6 kabupaten yang kita tahu mayoritas atau banyak orang Batak Toba, tetapi sudah ada berdiaspora dari luar kawasan Danau Toba, baik secara nasional maupun secara internasional. Kita melihat bahwa dari segi budaya, bahwa perubahan-perubahan sudah terjadi akibat interaksi global tersebut, tentu dibawa oleh modernisasi. Perubahan-perubahan ini tidak semua bisa dipahami secara sempurna tanpa kita bisa membuat tatanan yang baru atau pedoman yang baru. Baik itu yang berhubungan dengan ejaan bahasa Batak Toba di teks-teks lagu. Kita lihat sering yang tertulis seharusnya yang terucapkan, karena dalam bahasa Batak Toba lain mengucapkan, lain menuliskan. Itulah sebenarnya yang perlu di ejaan bahasa Batak Toba. Demikian juga generasi muda mendatang perlu memahami pedoman penulisan aksara Batak yang tentu sudah mengalami perkembangan. Perkembangan itu harus kita sikapi. Misalnya begitu ada nama Charles, bagaimana kita menuliskan Charles karena di aksara Batak Toba dahulu memang kurang lengkap. Maka kita bisa berkolaborasi dengan aksara Batak yang lain yang berada pada aksara Batak. Demikian juga yang berkenaan dengan penulisan yang berhubungan dengan tata bahasa dan sebagainya. Dan yang paling menarik juga bahwa benda-benda budaya yang merupakan warisan budaya kita itu tidak lagi hanya ada di kampung kita di kawasan Danau Toba, tapi sudah ada di luar negeri. Oleh karena itulah maka kita perlu melakukan kongres dengan topik yang 4 saya katakan tadi itu, dan rupanya itu memang disambut oleh diaspora, baik itu diaspora nasional maupun diaspora dari luar negeri. Kita lihat dari taping video mereka, begitu banyak informasi dan dukungan mereka. Terima kasih. Orang juga menyebut, ya kalau disebut budaya itu tidak boleh diubah-ubah begitu. Bagaimana pendapat Profesor soal itu? Kebudayaan itu harus dinamis. Tidak bisa kita hidup seperti nenek moyang kita 100 tahun yang lalu. Sebagai Ketua Panitia Kongres Kebudayaan Batak Toba pertama ini, saya dengar ini perjuangan kemandirian dari panitia. Tidak ada support dari siapapun. Kenapa? Padahal kan kebudayaan ini penting. Harusnya banyak yang sponsor, banyak yang harus membantu. Karena kita punya kepentingan di sini. Ada ungkapan yang mengatakan segala-galanya membutuhkan uang. Tapi bukan uang segala-galanya. Baik.
Dan itu sudah dipraktekkan oleh nenek moyang kita dahulu dengan konsep yang saya temukan dan sudah ada bukunya, konsep Marsiripa. Buku saya sudah ada tentang itu. Marsiripa adalah bahasa Batak Toba yang memang mungkin sama atau lebih kaya dari kata gotong royong yang berasal dari bahasa Jawa. Ada positifnya di gotong royong atau di Marsiripa itu bahwa semua dilibatkan, tidak dimonopoli oleh seseorang. Apalagi ini kongres yang memang tidak top down, tapi lebih kepada bottom up. Kita dapatkan semua masukan-masukan. Oleh karena itu pendanaan ini pun ya ini Marsiripa. Tidak didominasi oleh seseorang, tetapi bagaimana masing-masing dia ini bergotong royong, bekerja sama, memberikan pendanaannya. Bagi saya itu positifnya, dan ternyata ini bisa jalan. Jadi hanya modal Marsiripa, kolaborasi atau kerjasamalah yang kita lakukan, ternyata itu bisa jalan. Sampai sekarang itu boleh dikatakan jalan, meskipun kita tetap juga akan bekerjasama ke depannya untuk membuat luaran dari kongres ini. Tentu gagasan pikiran profesor itu kita bisa tangkap karena punya kerinduan sejak dulu, punya jejak dan reputasi untuk bicara tentang kebudayaan Batak. Tapi bagaimana juga dari, mungkin saya harus tanya juga tentang etos Batak. Bagaimana mengajak tim atau panitia ini sefrekuensi, sehati, sepikir, agar ini kan pengorbanan ini. Bukan hanya waktu, bukan hanya dana, semua pikiran juga menjadi pengorbanan begitu. Apa yang Bapak Profesor lakukan untuk mengajak mereka bersinergi agar ini penting untuk masa depan Batak begitu? Mengetuk hati mereka bahwa identitas budaya ini sangat perlu. Kemudian juga bahwa apa yang mau kita wariskan pada anak cucu kita tentang kebudayaan ini, tentu yang ada hubungannya dengan mereka memupuk atau menciptakan kedamaian hidupnya di depan dari segi budaya itu bisa, kemudian juga meningkatkan kesejahteraannya ke depan juga dari segi budaya itu bisa. Nah, dengan cara seperti itu maka teman-teman berpikir, teman-teman juga ikut berkontribusi, juga kontribusi dari perusahaan-perusahaan meskipun tidak besar. Juga saya tidak menafikan bahwa ada 2 kabupaten yang memang secara nyata itu membantu, meskipun misalnya ada bantuan berupa bus, berupa fasilitas untuk untuk ke tur. Kemudian ada juga yang memberikan bantuan dana. Itulah yang kita gunakan. Tetapi bukan hanya itu, semua yang bekerja di sini, semua yang datang di sini, termasuk Bapak misalnya, ini semuanya berkorban ini. Berjuang sendiri. Dari Jakarta. Semua berjuang. Jadi semua peserta ini adalah berjuang sebenarnya. Mungkin pertanyaan terakhir, Profesor. Tapi ada juga selintingan begini. Ini tidak mewakili semua Batak karena panitia tidak merangkul semua elemen Batak itu misalnya. Apa pendapat Profesor? Batak itu terbagi atas. Batak Toba, Batak Angkola, Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, dan Batak Karo. Budayanya sudah berbeda, ini bahasanya pun berbeda. Jadi tidak mungkin satu kongres disatukan untuk itu. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya kongres pertama kebudayaan Batak Toba, jadi pelopor lain. Jadi juga memotivasi teman-teman, menginspirasi yang lain dari sub etnik Batak yang lain. Dan ini karena yang melaksanakannya dari Universitas Sumatera Utara, turun ke Fakultas Ilmu Budaya, turun ke Prodi Sastra Batak, dan di situ ada 5 etnik. Ini kami sudah bicarakan secara adat ini, secara budaya juga. Jadi orang yang tidak paham itu, mari tonton siaran ini, dengarkan ini, bahwa kami sudah secara adat mengatakan Toba dulu. Misalnya
ada masukan, boleh masukkan di situ. Kayak itu dibuat di Google Drive. Saya kira berkeadilan dari segi modernitas, interaksi global, itu yang kita lakukan. Berkeadilan di situ. Semua kita lakukan itu. Nah, silahkan mereka mengatakan, memberikan masukannya, langsung kita berikan. Target kita, kalau katanya 12 juta orang yang berbudaya Batak Toba, maka kita kirimkan kepada mereka itu. Tidak ada sulitnya. Oke. Terima kasih Profesor, di tengah kesibukannya mengawal Kongres 3 hari ini, saya minta waktunya wawancara. Terima kasih. Oleh Ate, Oras.